Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Syauqi Al-Fikri, mahasiswa STT Malang dari jurusan arsitektur. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang mata kuliah fotografi. Beberapa materi yang saya pelajari atau saya dapatkan dari dosen yang bernama Mr. Dani. Dengan bantuan PowerPoint yang telah saya buat seadanya ini, saya ingin mencoba berbagi sedikit. Oke, yang pertama adalah teknik pengambilan foto atau freeze levitasi. Teknik pemotretan untuk benda yang bergerak dan bisa dibekukan. Semakin cepat pergerakan benda tersebut, maka semakin besar angka speed shutter yang kita setting atau kita butuhkan. Jadi di sini kita melakukan teknik pengambilan foto yang dinamakan freeze itu untuk mengambil foto atau memotret sebuah objek yang sedang bergerak, lalu kita bekukan dalam bentuk gambar atau foto dengan setting speed shutter disesuaikan dengan besar angka yang bergerak. Lalu selanjutnya adalah panning. Panning adalah sebuah teknik fotografi dengan mengarahkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol shutter atau rana dengan setting shutter sebesar 1/60 ke bawah 1/60 ke bawah sampai 1/8. Jelas dan kaburnya objek tergantung pada cepat atau lambatnya gerakan panning. Lalu kemudian adalah slow speed. Pemotret slow speed adalah pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah. Maka hasil gambar tampak kabur seakan-akan disapu, namun latar belakang jelas. Jadi seperti kita memoto atau memotret jalan raya yang dimana jalan raya tersebut ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang pada malam hari, karena pada umumnya kendaraan pada malam hari itu menggunakan lampu sepedanya untuk sebagai penerangan. Di situ kita bisa melakukan teknik slow speed ini dalam pemotretan. Yang selanjutnya adalah bloop. Bloop ini adalah teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan dengan menekan tombol rana lebih lama. Bukaan terkecil pada diafragma. Selanjutnya adalah tentang silhouettes atau siluet lebih mudahnya. Teknik pemotretan siluet ini dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya, dengan cara menempatkan objek di depan sumber cahaya. Dari namanya mungkin kita semua sudah paham lah bagaimana kita memotret dengan teknik siluet. Ya seperti ini keterangannya. Selanjutnya adalah materi jenis shoot field of view. Yang pertama, jenis shoot field of view ini merupakan ukuran jarak antara lensa ke objek. Sebuah objek bisa saja dipotret dengan dekat, cukup jauh, sangat dekat, jauh, dan sangat jauh. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi dengan jenis shot ini kita bisa memposisikan antara jarak lensa atau kamera yang kita gunakan dengan objek yang kita potret. Bisa dengan dekat, sangat dekat, cukup jauh, atau sangat jauh. Disesuaikan dengan keinginan. Extreme close up. Ya, extreme close up ini adalah objek foto
diambil dari jarak yang sangat dekat sehingga detail objek akan terlihat jelas. Biasanya ditujukan pada bagian objek tertentu pada objek. Jadi semisal kita memotret wajah seseorang, lalu kita ingin memfokuskan pada bagian mata, oke, kita melakukan jenis shot extreme close up ini, seperti yang ada, seperti gambar yang sudah saya cantumkan ini adalah mata ular. Jadi saya memfokuskan mata ular ini dengan cara dengan jenis shoot extreme close up. Selanjutnya adalah headshot atau big close up. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Ya, dari sini mungkin teman-teman bisa membayangkan bagaimana kita memotret dari dagu sampai kepala. Ya, lebih jelasnya adalah kepala lah, secara utuh, secara 3 dimensinya. Close up ini lalu kita ke close up. Close up ini gambar diambil dari jarak dekat, pundak ke atas kepala, hanya sebagai dari pundak ke atas kepala hanya sebagian dari objek yang terlihat, seperti hanya muka saja. Lah di sini kalau di sini close up ini hanya memotret, mengambil gambar bentuk wajahnya saja, tidak usah terlalu sampai ke telinganya, mungkin seperti itu ya, bagian depan kepala saja atau muka. Medium shot, pengambilan dari jarak sedang. Medium shot adalah pengambilan dari jarak sedang. Jika objek orang, maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, dari perut atau pinggang sampai ke atas. Lah di sini saya saat itu tidak ada objek orang, jadi saya gunakan mainan adik saya. Ya, tetap dari medium saya tetap melakukan aturan medium shot ini, yaitu dari pinggang atau sabuk Batman tersebut sampai bagian atas kepala. Ya, seperti itulah contohnya kurang lebih. Medium long shot, pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Lah ini saya juga menggunakan Batman, tetap dari lutut, berhubung lututnya tidak kelihatan, jadi saya sesuaikan dengan kurang lebih perbatasan dengan tulang kaki bawah dengan paha, seperti itu. Ya, dikira-kira dalam pengambilan gambar atau proses shootnya. Full shot ini adalah pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Jadi ya pahamlah bagaimana kita memotret dari atas kepala sampai kaki, seperti halnya kita memotret orang sedang drama teater di panggung. Kita memotret dari jarak jauh, kita tampakkan mulai kepala sampai kaki seorang aktor. Lalu kita memotret teman kita di satu tempat, kita memotretnya memperlihatkan dari kepala sampai kaki, seperti itu. Selanjutnya adalah sudut pengambilan gambar atau angle. Sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek, sehingga tercipta estetika gambar yang menarik dan dapat mempengaruhi emosi atau kesan psikologis yang berbeda-beda. Ada 3 jenis sudut pengambilan gambar. Yang pertama adalah eye level atau eye angle, yang kedua adalah high angle, yang ketiga adalah low angle. Eye level atau eye angle ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret, layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya. Lah, angle ini biasanya
Angel ini biasanya digunakan oleh para wartawan wartawan atau penulis artikel, begitulah kurang lebih. Itu untuk menyatukan gambar dia menggunakan jenis potret seperti angel seperti ini. Low angel ini adalah sudut pandang foto ini. Kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah dan tangguh. Ya, di sini saya mencantumkan sebuah foto atau potret saya sendiri itu sebagai tekniknya mengambil itu bagaimana. Kalau kesannya mungkin biasa atau ya bisa dianggap kurang baik, ya mungkin objek juga mempengaruhi pemotretan kita. Intinya seperti itu, kita menempatkan kamera lebih rendah dari objek seperti itu. Selanjutnya adalah hing angel. Hing angel ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Kamera diposisikan lebih tinggi dari objek sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Memasukkan dengan angel ini kita bisa memasukkan elemen-elemen pendukung komposisi ke dalam frame. Jadi hing angel ini kebalikan dari low angel. Yang low angel di bawah, hing angel dari atas. Jadi objek itu nampak kecil dan di situ kita bisa memasukkan properti-properti atau elemen-elemen pendukung ke dalam komposisi, ke dalam frame seperti itu. Selanjutnya adalah materi tentang komposisi dasar fotografi. Komposisi dasar fotografi ini yang pertama adalah rule of third. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan horizontal sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini, maka ada 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal yang disebut 4 titik mata. Dalam aturan rule of third, jika menempatkan objek pada salah satu dari keempat titik tersebut, maka foto yang dihasilkan akan lebih seimbang dan menarik untuk dipandang. Jadi saat kita memotret atau memoto itu di kamera atau HP kita ada sebuah komposisi yang berbentuk seperti garis-garis, ada 9. Di situ terdapat 4 titik yang dimana saat kita menggunakan tersebut, menempatkan objek pada 4 titik mata tersebut, foto yang dihasilkan akan lebih seimbang dan menarik untuk dipandang. Selanjutnya adalah tengah. Ya, singkatnya, mudahnya adalah menempatkan objek di tengah. Di sini saya tidak menampilkan sebuah contoh atau foto yang dimaksud. Ya mungkin teman-teman bisa membayangkan bagaimana objek ditempatkan di tengah lalu kita foto. Tetap kita mengutamakan juga hasil dari objek tersebut, bisa lebih indah atau bisa lebih buruk. Jadi tengah nggak syukur-syukur taruh tengah begitu, tidak. Diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang, ya seperti biasanya. Latar depan foreground. Latar depan foreground ini adalah objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground ini dapat membantu menambahkan 3 dimensi dari sebuah foto, tapi jangan dominan dan mengambil perhatian dari objek utama. Gunakanlah foreground sebagai framing untuk membingkai objek tersebut. Selanjutnya adalah background. Ya, background lah, kita paham background seperti umumnya adalah latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Seperti halnya kita berada di puncak gunung, lalu kita memotret gunung yang lain yang timbul di antara awan-awan, kita gunakan awan tersebut sebagai background seperti itu. Atau memotret
sebuah burung di atas pohon. Di situ kita gunakan hutan, misal hutan, di hutan kita memotret, kita gunakan hutan tersebut sebagai background. Seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya adalah vertikal. Vertikal adalah penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Jadi bisa dibayangkan kita memoto atau memotret sebuah bangunan yang tinggi, besar. Kita memotret bangunan tersebut atau gedung tersebut dari atas sampai bawah. Wah, bisa dibayangkan kan teman-teman? Ya, seperti itulah. Horizontal adalah penempatan gambar dari samping kiri sampai kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Jadi posisi memotret kita adalah dari samping kanan sampai samping kiri itu terlihat ya tenang, ya teman. Ini teman dari vertikal, dari penempatan gambar secara vertikal horizontal ini. Selanjutnya adalah pembingkaian atau framing. Framing dapat menambahkan kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambahkan keindahan bentuk dengan memasukkan objek pada framing. Ya, seperti inilah kurang lebih. Jadi kita memotret sebuah objek, kita gunakan sebuah bingkai yang alami atau kita buat sendiri guna untuk menambahkan kreasi kita dalam pemotretan. Selanjutnya adalah lighting. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihatan mata dan direspon oleh otak. Fungsi pencahayaan membantu kita mengidentifikasi objek oleh indera penglihatan atau mata. Dalam bidang fotografi, pencahayaan berfungsi menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera, sehingga menciptakan keestetikan atau gambar artistik serta membuat efek khusus. Cahaya alami. Cahaya alami adalah cahaya yang disajikan alam seperti matahari, sinar bulan, dan gemerlap bintang, di mana cahaya yang diterima objek akan menghasilkan sebuah karya yang natural, dan tentu dalam mendapatkan sinarnya harus dengan rentang waktu yang sesuai. Butuh kesabaran ekstra untuk seorang fotografer yang ingin mendapatkan objek dengan natural light yang sempurna. Jadi kita jika ingin menggunakan cahaya alami matahari saat terbit, kita harus sesuai datangnya di tempat yang kita inginkan sehingga mendapatkan sinar matahari terbit tersebut. Arah datangnya cahaya. Arah cahaya merupakan hal penting dalam fotografi. Tiap arah memiliki efek yang berbeda, tergantung bagaimana foto yang ingin kita hasilkan. Ya, pertama adalah front light. Sumber cahaya berasal dari depan subjek yang difoto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Cahaya depan bisa datang lurus terhadap objek, seperti kalau kita menghadap ke matahari. Mayoritas foto dihasilkan dengan sumber cahaya yang ada di depan objek. Ya, seperti itu. Contoh apa? Front light, pengambilan objek dalam pencahayaan front light. Selanjutnya adalah side light. Side light ini adalah cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan, memberikan kesan dimensional yang kuat. Side light juga cocok digunakan pada foto hitam putih, di mana akan timbul kesan dramatis dalam foto. Ya, jadi kita menempatkan cahaya itu dari kanan atau kiri dari objek tersebut. Backlight. Sumber cahaya berasal dari belakang objek. Dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera, namun di belakang objek atau subjek. Seperti halnya kita memotret teman yang menghadap timur jam 4 sore. Ya, anak-anak senja ini biasanya memotret temannya jam 4 sore. Asik. Anak indie, anak senja. Tata cahaya. Materi selanjutnya adalah tata cahaya.
3 point atau lighting, rumusan atau formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi film, foto, dan video. Yang pertama adalah Keylight. Keylight adalah pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya, Keylight lebih terang dibandingkan dengan fill light dalam desain 3 point pencahayaan, 3 poin pencahayaan. Keylight ditempatkan pada sudut 40 derajat di atas objek. Ya, seperti itu bisa kalian bayangkan berapa 40 derajat atau berada di mana 40 derajat dari objek tersebut. Selanjutnya adalah fill light. Fill light adalah pencahayaan pengisi untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan Keylight. Ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan Keylight. Jadi fill light dan highlight ini mempunyai jarak dengan objek itu yang sama, 45 derajat. Gunanya untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh Keylight. Itulah. Selanjutnya adalah backlight. Backlight ini adalah pencahayaan berasal dari arah belakang objek, berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan fill light dan Keylight, dan juga pada subjek atau objeknya. Jadi backlight ini ada di belakang, back kan belakang, light lampu, jadi lampu dari belakang. Gitu udahnya teman-teman. Ya, seperti inilah gabungan dari Keylight, fill light, dan backlight, dinamakan dengan 3 point. Kurang lebih seperti ini hasil potret tersebut. Ya, lumayan lah bagi skill-skill pemula seperti saya. Memotret foto refleksi yang menarik. Selanjutnya adalah tapi dosen saya memberikan saya tips memotret foto refleksi yang menarik. Sebelumnya kita cari tahu dulu atau kita pelajari dulu sedikit tentang refleksi. Refleksi atau yang biasa disebut foto pantulan lebih terfokus pada bagaimana cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame foto. Foto refleksi melalui media pantulan air maupun cermin, sehingga bayangan objek pada foto frame menjadi tampak terlihat memiliki dimensi yang lebih luas. Namun dalam tips foto refleksi ini tampaknya akan lebih indah jika objek foto kita adalah alam, sehingga terkesan lebih natural. Ya, mudahnya adalah kita menggunakan pantulan dengan bantuan cermin atau air, sehingga terlihat 2 foto 3 dimensi dalam satu frame. Seperti itu. Lebih bagusnya kita gunakan objeknya adalah alam. Seperti itu. Lah, ini adalah contoh refleksi. Ya, tidak begitu bagus tapi saya suka. Seperti inilah kurang lebih yang dimaksud oleh pemotretan refleksi tersebut. Jadi ada satu objek dalam dua objek itu dalam satu frame. Ya pantulan lah, seperti pantulan kita bercermin. Bagaimana kita bercermin ya seperti itu. Selanjutnya adalah komposisi foto simple Instagramable. Yang pertama adalah golden triangle. Nah, golden triangle ini cocok digunakan untuk menyelaraskan bermacam objek dalam satu frame. Biasanya digunakan untuk food foto, flat lie, dan foto produk. Jadi mungkin teman-teman berada di sebuah perusahaan sabun atau perusahaan apa gitu ya, guna untuk mempromosikannya bisa gunakan golden triangle ini. Cocok kita tumpuk-tumpuk sabun atau apalah produk yang bisa kita gunakan untuk dipasarkan, menarik perhatian konsumen seperti itu. Leading lens biasanya dipakai saat nyetrip atau jalan-jalan lah, memotret alam alias landscape.
dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar untuk mengantarkan ke objek utama. Jadi seperti mudahnya ya seperti ini foto yang saya gunakan, foto yang saya sajikan kurang lebih seperti itu. Jadi kita gunakan lens atau jalan atau garis itu guna untuk mengantarkan kamera kita ke objek yang kita tuju, seperti itu objek utamanya. Yang selanjutnya adalah clear space. Clear space ini adalah hal yang simple namun indah untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Jadi objek pembantunya seperti manusia mungkin atau tumbuhan itu tidak terlalu terfokuskan, tapi dengan bantuan alam itu amazing seperti itulah kurang lebihnya. Ya begitulah kurang lebih materi tentang teknik pencahayaan, lighting, selanjutnya dan beberapa seperti instagramable, terus memotret refleksi, seperti itulah kurang lebihnya. Dan jangan lupa kita untuk sedikit belajar tentang sejarahnya fotografi atau fotografi dan sejarahnya. Ya, sebagai terima kasih kita mengenal fotografi, kita harus mengenal bagaimana sejarawan dulu menemukan kamera atau lensa seperti itu. Yang pertama adalah fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata photos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti gambar. Secara umum dapat diartikan melukis dengan cahaya. Ya, seperti itulah. Sejarah perkembangan fotografi. Fotografi dikenal kurang lebih 160 tahun yang lalu dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport, bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 Masehi oleh Modi. Modi mengamati bahwa pada ruangan yang gelap di dindingnya terdapat lubang kecil. Dari dinding tersebut akan terefleksi pemandangan yang ada di luar secara terbalik. Jadi Modi saat itu melihat dindingnya berlubang, lalu terjadi sebuah refleksi pemandangan yang ada di luar ruangan secara terbalik. Pada tahun 1826, Nipsey membuat foto dengan melapisi plat logam dengan senyawa buatannya. Plat logam itu disinari dalam kamera Obscura sampai dengan 8 jam sehingga tercipta gambar kabur dari atap perkebunannya. Jadi tahun 1826 itu sudah ada hasil potret kasarannya. Kalau saat ini itu karya Nipsey atas bantuan plat logam dan kamera Obscura. Pada tahun 1839, Louis Jacques Mande de Guerre menemukan plat logam, kemudian dinyatakan sebagai tahun fotografi. Seperti itulah secara singkat tentang fotografi atau perjalanan sejarawan menemukan lensa guna untuk menghasilkan kamera mungkin atau potretan, membantu pemotretan. Selanjutnya adalah fotografer Indonesia, Cassian Cepas. Wah, Cassian Cepas, fotografer Jawa Tulen, kelahiran 1844. Terlacak dari foto tertua buatannya tahun 1875. Teman-teman bisa mencari biografi Cassian Cepas lebih detail, lebih jelas, lebih rinci, lebih banyak di Google atau buku-buku yang dijual. Perkembangan teknologi kamera. Yang pertama adalah kamera Obscura. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini. Ya, seperti ini adalah nenek moyang kita, nenek moyang kamera maksud saya. Ya, ditemukan oleh Aristoteles pada 330 sebelum Masehi. Wah, cukup lama. Digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler pada tahun 1604.
Pada tahun 1609, Kepler menyarankan pengguna lensa agar mendapatkan proyeksi lebih bagus. Saat itulah dikembangkan oleh De Guerre pada tahun 1836. Kertas negatif. Di tahun 1845, William Henry Fox menciptakan kertas negatif pertama. Pada tahun 1844, teknik ini dinamakan kalotape dan dipatenkan. Meski cetakannya tidak sebagus foto De Guerre, tapi teknik ini menghasilkan salinan foto dari negatif tunggal. Jadi De Guerre bagus tapi hanya bisa menghasilkan satu, sedangkan teknik kalotape ini bisa menghasilkan banyak foto meskipun tidak terlalu bagus. Selanjutnya adalah bubuk lampu flash. Ditemukan di Jerman pada tahun 1887 oleh Adolf Metz dan Johannes Geidig. Setelah itu lampu flash ditemukan orang Austria, Paul Vercotter. Wah, namanya sangar-sangar guys. Lampu flash dipatenkan oleh Johannes Oostmeyer pada 3 September 1930. Ya, setelah itu pada tahun seperti itulah kurang lebih secara perjalanannya fotografer atau fotografi. Setelah itu pada tahun 1960-an era fotografi modern dimulai hingga saat ini seperti yang kita lihat, bagaimana bentuk kamera, bagaimana komponen kamera, bagaimana hasil potret kamera dan lain-lain. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Ada kurang lebihnya dalam pengucapan, dalam penyampaian, dalam penulisan di dalam PowerPoint, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.